Jadi bacangnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi bungkus segitiga, dan saya juga pernah buat ya pas mau tahun baru waktu itu sama kakak ketiga, dan belum benar ngiketnya. Insya Allah nanti kalau tahun depan saya udah bisa lah, karena udah memperhatikan seperti ini. Dan mereka ada peringatan sembayangan bacang di bulan 6. Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Afifa NR. Dan hari ini tuh baru sampai di kebun. Hari ini agak siang ke kebunnya karena tadi habis sembayangan dulu, ada sembayang bacang. Sembayang bacang atau rocong ya, yang kayak gini. Ini nih, yang kayak gini. Sembayangan ini ya, dan ini masih anget ya. Kalau yang ini isinya ada daging non halalnya, kalau yang ini sayuran. Saya boleh makan kalau yang ini. Tadi udah dikasih tanda sama Bobo. Padahal tadi jam 8-an lewat si kakak ketiga itu datang, dan dia bilang dia udah membelikan sayuran, cepat turun ke bawah. Tapi kan karena Pak Bos sama Bu Bos bilang tunggu sebentar, ya udah ya, jadi gitu. Dan apa aja yang dia beli hari ini? Oh, hari ini si kakak ketiga beli ikan, banyak ikannya. Ada kerang, wow, ikannya gede, tapi ini udah dibungkus-bungkus kayak gini, jadi tinggal masukin ke kulkas. Dia beli bawang bombay atau yangcong. Ada beli apa lagi? Dia nggak beli sayuran, dia cuma beli ikan. Ikannya udah saya susun, ini kira-kira 5 harian lah, soalnya kan 2 kali makan ya, saya sama Mama makan siang sama makan malam. Ini tuh untuk agama Konghucu ya, mereka ada sembayangan kayak gini. Nggak tahu ini tuh ada asal muasalnya kenapa mereka mengadakan sembayangan ini, tapi saya kurang memahami ya. Nanti saya searching di Google, kalau ada nanti saya taruh screenshotan fotonya kayak gini ya. Dan ini kita biarin biar dingin, baru nanti disimpan di lengtong atau freezer ya. Dan ini yang dagingnya, karena tadi ditaruh di rumah juga ada, dan dibawa ke sini juga ada. Kalau yang itu tadi, ini sayurannya. Saya juga udah manasin 2 untuk saya sama Mama makan nanti siang. Jadi kalian tetap jangan kemana-mana nanti, karena saya mau mereview makan bacang sama Ama berdua. Oke? Makan siang nanti saya cuma mau ini 1 sayuran, terus makan bacang, nggak pakai nasi ya, makan bacang aja, terus sama bikin ikan kuah. Udah gitu aja untuk makan siang, jadi simple. Loh, ini tuh kakak ketiga juga yang beli. Ini tuh kayak kalau kata kita teh manis ya, es teh. Sisanya masih ada 3, itu saya
taruh di kulkas biar dingin. Biasa teh dikasih gula gitu ya, es teh. Dan Ama udah mau tidur, tapi saya belum mau persiapan makan untuk makan siang, mau ngiris-ngiris sayurannya gitu teman-teman. Jadi tadi itu kakak ketiga itu dia agak kesel gitu, kenapa nggak cepet turun sekarang, itu saya mau beli ini, saya mau beli itu. Ya udah kita bilang how aja, oke kayak gitu, baik kayak gitu aja. Soalnya percuma, misalnya nih saya tuh udah 1 tahun ya di sini, jadi saya udah paham sifatnya dia. Ada suatu hari saya tuh kayak ngelawan gitu sama dia, maksudnya karena saking saya tuh udah keselnya karena orangnya tuh agak-agak keras gitulah ya. Kalau ngomong itu nggak bisa yang kayak menghargai gitu, nggak bisa dia. Jadi dia benar-benar kayak dia atasan kayak gitu, dia harus merintah kayak gitu. Nah, jadi kita itu benar-benar dianggap pekerja sama dia gitu, nggak ada oh takut begini, oh takut begitu. Jadi suatu hari itu saya lagi makan, dia jerit dari luar ya ngomongin air itu gini. Padahal udah sering gitu dia ngomongnya. Terus saya bilang, iya terserah kamu, saya bilang kayak gitu. Saya cuma jawab kayak gitu aja sambil makan, karena saya lagi makan, memang lagi pusing juga gitu ya dia ngomong. Terus itu tambah panjang kali lebar kalau saya jawab. Jadi dia kayak mencari-cari alasan untuk menyalahkan saya, untuk melapor ke bos gitu loh. Saya begini, saya begitu, gitu. Jadi nggak selesai urusannya. Nah setelah saya perhatiin, kalau dia misalnya nyalahin saya gitu, kayak kemarin, gas nggak kamu tutup itu, nggak kamu ini gitu ya. Sebenarnya bukan gasnya, kayak apa namanya, spuyernya itu loh yang di tabungnya itu kan dia bisa dibuka bisa ditutup gitu ya, tapi kan keras banget ya. Saya pikir memang udah nutup, ternyata belum tutup benar kayak gitu. Dan kebetulan dia meriksa juga gitu, dan saya cuma jawab iya maaf baik kayak gitu. Dia akhirnya udah nggak ada celah lagi mau nyalahin saya gitu kalau saya udah jawab iya gitu maaf. Tapi kalau saya jawab mencari pembelaan, yang ada diperpanjang sama dia. Jadi itu ingat ya teman-teman, kalau menghadapin orang kayak gitu tuh cukup iyain aja yang dia bilang, udah gitu. Biar dia itu nggak bisa nyari kesalahan kita. Jadi udah sampai situ aja gitu cukup. Karena dia mau marah lagi, apalagi mau dibarang, kita udah terima. Tapi kalau kita cari pembelaan, cari pembenaran karena begini karena begitu, nanti dia ada lagi. Jadi nggak selesai. Jadi sekarang saya udah paham sama sifatnya.
mateng ya teman-teman. Ya udah lunak. Dimasaknya itu harus benar-benar mateng gitu dan lembut, karena kita akan masak untuk orang tua. Pastinya nggak asin karena ama nggak boleh makan terlalu asin. Kita akan memasak ikan kuah pakai kerang. Masaknya biasa aja, bumbunya cuma pakai jahe ya, sama apa, jahe sama daun bawang, udah. Ini bacangnya panas. Nah, hari ini makan ini tinggal nunggu ikan kuah. Tanya amanya di mana? Ama di sini, dia melihat aku sedang masak. Biasa ya. Kalau yang tanya yang dimasukin air itu apakah, dan ini tuh apa namanya, micio ya, jadi itu arak beras. Mereka itu kalau masak-masak itu kayaknya wajib banget pakai ini, arak beras ini, entah itu buat sopan atau buat masak daging, mereka selalu pakai ini. Makanya tuh kalau makainya sedikit kayak saya ini tadi masih hai-hau gitu, masih biasa aja. Tapi kalau udah terlalu banyak itu bikin sakit kepala kalau saya ya. Seperti ini makan siang ama. Ini bakcangnya dan dicocol sama ini tuh kecap kental asin campur bawang putih. Ini ikannya, ini sayurnya. Sekarang kita bakalan nge-review si bakcangnya ini. Tapi beda ya, kalau punya ama itu pakai daging, kalau punya saya ini enggak ada dagingnya. Kayak gini bentuknya, dia diikat. Sekarang kita buka. Dulu baru datang saya itu benar-benar nggak mau makan, walaupun mereka bilang bukan daging, tapi saya tetap nggak mau karena belum menerima. Tapi kalau sekarang udah high house sih. Kalau saya nggak pakai kecap asin itu nggak cocok apa-apa ya. Nah, dah. Ini tuh kecil sih terbilang, ada yang lebih gede. Sekarang kita coba ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita buka, di dalamnya ada apaan cuy? Ini tuh ada kayak tahu, tapi dia menyerupai daging, tapi ini bukan dagingnya. Ada jamur, terus ada kacang tanah. Ini jamur, ini kacang tanah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Ini tuh nasi beras ketan ya. Karena sekarang udah lumayan lama di Taiwan, jadi udah bisa lah dimakan, udah bisa menerima gitu. Kita makan jamurnya, ini tuh jamur kering ya. Ini yang aku bilang kayak daging tapi tahu. Cantik của đại không? Ini karena saya lapar ya. Của đại. Saya lapar. Ini berasa enak. Dan bacangnya nggak terlalu besar. Biasanya ada dikasih teri, tapi ini saya nggak nemuin teri karena ini bos beli ya, bukan bikin sendiri. Teri kering gitu, ini nggak ada. Sama bawang merah sih, ini nggak ada bawang merah. Cepet habis. Habis. Mama, Cecia. Jadi ya. Bacangnya tadi enak ya teman-teman ya. Mungkin cukup di sini ya video kita hari ini. Saya sama mama lanjutin makan ini. Ikannya itu banyak tulang jadi harus hati-hati. Kuahnya seger karena dia pakai kerang. Kerang ini bikin kuahnya makin enak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Niso bye bye. Niso bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.